bersama bapaknya. Kami beli buah seperti apel itu, lalu kita kasih kepada anaknya, anak orang Arab. Lalu orang tuanya diambilnya lagi. Bahasa kitanya, tidak boleh, maaf, kami tidak boleh menerima barang ini. Makanya buah yang dikasih diberikan kepada saya lagi. Saya cek ada beberapa yang diberikan. Masya Allah, saya pikir betapa orang itu kalau kita beri, malu rasanya. Malu, apalagi minta. Kenapa? Orang yang diberi, apalagi orang yang meminta itu kan orang miskin, orang yang tidak mampu. Betapa mereka menjaga marwah diri mereka. Artinya tidak mau dikasih. Ini loh, aku ngabadikan ini momen-momen matahari terbit. Inilah salah satunya keberkahannya. Walaupun dia tuh tidak terlalu kaya juga, tidak mau. Karena itu bagi mereka dianggap tidak mampu. Kita ini kadang sudah kaya masih minta. Kebanyakan ada. Nggak pula lah itu. Nah ini ternyata kena ada sebagian, ada juga yang Pak Yudi yang miskin, ada juga kan, kayak negeri Yaman juga susah juga, banyak negeri-negeri Arab juga yang susah, lebih susah dari kita, ada juga. Tapi mereka kalau urusan minta-minta ini selalu terjaga, jangan sampai kalau kecuali dalam keadaan betul-betul terpaksa. Nah ini kenapa, dari mana tadinya, tetapi urusan rukun yang wajib seputaran Pulau Sekepar ya, membayar saat matahari muncul. Itu yang mestinya jadi contohnya, jadi contohnya. Kita mungkin tidak usah jauh kita bandingkan dengan itu kawan Gik berjuang di depan itu. Beberapa kali ketemu dengan tim-tim Langangki dan Tupak Malaysia, apa tadi? Pak Sagai sih kok. Membayar zakat sehingga banyak. Oke deh, kita mengabadikan matahari terbit, Tapi sekarang kita bersyukur sudah mulai matahari muncul ini. Berusaha agar menggerakkan zakat ini. Di negeri kita sebenarnya sudah ada peraturan, tapi antara mungkin apa kalau kita cucu cabut mungkin. Karena mestinya ada aturan tadinya itu. Bagi siapa yang sudah membayar zakat, nanti ada resi bukti pembayaran zakat itu. Lalu bukti ini, kalau di Basnas Pusat sudah demikian, bukti ini ketika kita suatu saat membayar pajak, lalu pajaknya akan dipotong. Kalau seandainya katakanlah, kalau pajaknya mungkin tadinya 5 juta, kita sudah membayar zakat misalnya 1 juta, bukti itu dipotong nantinya, berarti zakat sudah 1 juta, kalau pajak 5 juta tinggal 4 juta lagi. Ada berapa di tempat kita, cuman di kita ini izin untuk itu kesusahan betul untuk mengeluarkannya. Ini kalau ini yang dilakukan, makanya sinergi ini sangat bagus sekali. Inilah untuk menolong berbagai kekurangan kita. Makasih ya Pak. Jadi itu sedikit kami jawab. Lalu tadinya kalau ada orang tua kan beda. Ya, orang tua kaya, ya pribadi dia bayar zakat. Anaknya kaya, anaknya bayar zakat juga. Kecuali anaknya belum akil balik. Nah, kalau ada kewajiban, orang yang kewajiban, kalau kita sudah balik. Nah, kalau misal tiba-tiba anaknya misalnya umurnya baru 10 tahun, baru 5 tahun, bapaknya kaya, anaknya kan tidak perlu bayar zakat. Anaknya masih dalam tanggungan bapaknya yang bayar zakat. Tapi tiba-tiba anaknya di dalam rumah itu sudah ada bapaknya kaya. Tiba-tiba anaknya di rumah itu umur baru 20 tahun, tapi sudah punya pekerjaan. Atau sudah hebat, banyak duitnya, dia zakatnya sendiri, kan yang ngasih duitnya dia sendiri yang ngasih, bukan duit bapaknya. Kecuali misalnya dia ikut bersama bapak dia tidak punya pekerjaan, bapaknya kaya, bapak dan ibunya yang kena, dia tidak kena. Tapi kalau dia sudah bekerja, dia banyak menghasilkan, dia sudah dewasa, usaha dia sendiri, ya kena juga dua. Seperti itu.
Jangan biarlah aku tidak usah bayar. Bapak Bobi, dia kan sudah cari duit, sudah dapat, sudah kerja, sudah usaha dia sendiri, sudah akil balik, ya sudah kenal dia. Nah, bayar zakat. Ya. Ya, dan Pak, jadi tinggal sisa 2 menit kembali. Mungkin ada pesan kembali nih yang akan disampaikan untuk pendengar kita yang terkait zakat. Silahkan. Ya, terima kasih saudaraku. Ini mungkin penting sekali lagi, penting untuk kita mengingat diri kita. Mungkin sangat penting seperti contoh yang kita sampaikan, bagaimana seseorang ketika mendekati Rasulullah, apa yang dia lakukan. Mungkin karena dia tidak punya ilmu, ya Rasulullah, aku ini punya harta yang banyak, bagaimana caranya agar tidak salah jalan ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Coba mungkin kalau kita tidak tahu, akhbirni kaifa asna wa kaifa unfiq ya Rasulullah. Bagaimana kami mengelolanya, cara mengeluarkan agar tidak salah ini. Nah, mungkin kita juga perlu orang-orang yang mungkin diberikan oleh Allah penghasilan, dimudahkan oleh Allah, yo, untuk kalau kita agak kesusahan bertanya, kita sudah ada badan amil zakat. Ya, kalau tidak sempat ke situ, orangnya sedikit, mungkin petugasnya tidak sempat, kita banyak yang lain, kita datang ke guru-guru kita, di mana guru-guru kita banyak kan di kampung-kampung kita, di masjid, di penyuluh agama ada, nanti bertanya, sehingga nantinya kita mudah-mudahan walaupun kita sedikit mungkin pas-pas, tiba-tiba Pak, udah cukup Pak, tidak cukup, zakatnya cuma sekian, cuma dapatnya, kan ada jalan lain. Tidak bisa zakat, jalannya supaya kita berhubung dengan harta-harta kita ini barokah, kan ada infak jadilah, ya Allah, aku sedikit, aku beri infak sekian, Pak, udah cukup Pak. Oke deh, sip lah.